Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. KPU Pesisir Selatan hanya menerima 2 pasang bakal calon bupati dan wakil bupati. Seorang wisatawan asal Prancis tewas tertimpa pohon tumbang. Sengketa lahan antar warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat kembali berlanjut. Tulou Florian Aurore, seorang wisatawan asal Prancis berusia 29 tahun, tewas tertimpa pohon tumbang di sebuah penginapan di daerah Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, atau sekitar 26 km selatan Kota Padang. Menurut Kapolsek Bungus Teluk Kabung, Kompol Al Indra, peristiwa itu terjadi saat korban sedang menonton televisi di cottage yang disewanya. Tiba-tiba dahan pohon di samping cottage patah dan menimpa cottage. Besarnya dahan yang patah itu menyebabkan cottage ambruk dan membuat korban terjepit dan meninggal dunia. Dahan pohon tumbang karena diterpa angin kencang yang melanda Padang. Korban dievakuasi petugas cottage dan warga sekitar secara manual ke Sungai Pisang menggunakan perahu nelayan. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Padang menggunakan ambulans Basarnas. Tadi jam 18.00 WIB kami mendapat laporan dari masyarakat bahwasanya ada bencana pohon tumbang di Kotex Sumatera Kolex, tepatnya di daerah Sungai Pisang, yang menimpa warga negara Prancis bernama Tulou Florian Jean Justin, umur 29 tahun, di mana mereka baru datang 1 hari di situ untuk berwisata. Bersangkutan korban ini sedang menonton TV di dalam kotek itu, kemudian tiba-tiba angin kencang disertai badai. Korban berwisata bersama 3 temannya. Saat peristiwa terjadi, korban hanya sendirian menonton televisi. Rencananya, jenazah korban akan dibawa ke Prancis untuk dimakamkan. Lokasi wisata yang dituju korban merupakan sebuah pulau yang terletak di Pantai Batu Jarang, Sungai Pisang. Bagi warga sekitar, pulau ini dikenal sebagai Pulau Bule karena mayoritas tamunya adalah warga negara asing. Dari Padang, Alfi melaporkan. Puluhan warga Nagari Kapa berorasi dan melakukan ritual tolak bala di lokasi lahan yang mereka sengketakan di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat pada Senin siang. Dalam orasinya, warga menuntut perusahaan perkebunan kelapa sawit mengembalikan tanah ulayat mereka yang telah dijadikan perkebunan sawit sejak 1/4 abad lalu. Selain warga Kapa, aksi ini juga diikuti oleh mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat. Kasus ini mencuat ke permukaan pada tahun 2021 lalu. Ini namanya acara tolak bala, yaitu untuk kita menginginkan agar musibah-musibah apapun yang menimpa kita mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat mengharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk menindaklanjuti atau memberikan percepatan penyelesaian supaya kita masyarakat Nagari Kapa tidak lagi merasa ketakutan atau merasa terintimidasi seperti yang selama ini kita alami. Namun tuntutan warga ini dibantah oleh perusahaan bahwa semua administrasi dan perizinan lahan itu telah lengkap. Selain itu, perusahaan telah menunaikan semua kewajibannya kepada Nagari Kapa. Tak hanya itu, perusahaan juga telah memberikan kebun plasma kepada warga sesuai dengan kesepakatan. Hak guna usaha yang dikantongi perusahaan perkebunan kelapa sawit ini telah terbit sejak tahun 2014 dan baru berakhir pada tahun 2034.
Perusahaan juga telah menghadapi 2 kali gugatan perdata di pengadilan, dan keduanya dimenangkan oleh pihak perusahaan. Status tanah itu adalah hak guna usaha dan sampai sekarang HGU itu masih aktif, masa berlakunya sampai 2034. Atas pendudukan atau penguasaan kepemilikan lahan oleh sekelompok masyarakat Kapa ini, pihak perusahaan sangat dirugikan. Karena di segi legalitas perusahaan yang berbadan hukum sudah memenuhi seluruh perizinan-perizinan yang Menurut Pucuk Adat Luhak Saparampe, Nagari Kapa Gampo Alam, pendahulunya bersama Niniak Mamak Nagari Kapa telah menyerahkan tanah ulayat kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kesepakatan 50% berupa hak guna usaha dan sisanya berupa kebun plasma. Kebun plasma itu sendiri telah diserahkan perusahaan kepada KUD Kapa pada tahun 2005 silam. Mari kita hormati hukum yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum negara. Karena sudah diuji melalui pengadilan 2 kali, 3 kali bahwa itu adalah hak dari perusahaan karena masih di dalam HGU PT PHP 1 sampai tahun 2034. Bukan masyarakat Kapa secara umum, tapi ada yang mengatasnamakan masyarakat Kapa. Terkait aksi penolakan itu, Niniak Mamak Nagari Kapa telah berulang kali memberikan informasi kepada warga bahwa lahan perusahaan perkebunan itu adalah sah dan memenuhi semua aturan yang berlaku. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Juga ikut terlibat. Tidak kunjung diberangkatkan ke Jepang setelah menunggu bertahun-tahun. Sebuah lembaga pelatihan kerja dilaporkan siswanya ke Polda Sumatera Barat. Mereka mengaku telah menyetorkan uang mulai dari belasan juta hingga puluhan juta rupiah agar bisa berangkat. Kedatangan mereka ke Polda Sumbar untuk mempertanyakan kasus penipuan yang telah mereka laporkan beberapa bulan yang lalu. Namun hingga kini tak ada perkembangannya. Mereka melaporkan pimpinan lembaga pelatihan kerja itu telah menipu dan menggelapkan uangnya. Kita di Polda itu menanyakan perkembangan laporan pengaduan kita, yaitu LPK Yaruki, Pak. Terkait apa itu, Pak? Terkait itu tidak ada keberangkatan beberapa orang di dalam melakukan pendidikan di LPK Yaruki yang rencana mau dikirim ke Jepang. Itu tujuan ke Jepang apa, Pak? Tujuan Jepang itu sekolah sambil bekerja dalam hal itu. Menurut pengakuan salah seorang siswa yang bernama Dian dan berasal dari Kabupaten Solo, ia telah menggadaikan sawah, ternak, serta menguras tabungannya agar bisa berangkat ke Jepang. Namun hingga saat ini belum ada kepastian dari lembaga pelatihan kerja. Tak hanya itu, dirinya juga telah mendatangi LPK itu untuk meminta agar uangnya dikembalikan. Tetapi hingga kini belum ada itikat baik dari pengelola LPK itu. Pas awal pendaftaran kan dimintanya 20 juta. Jadi digadai sawah gitu, hasil gadai sawah, dapat uang buat bayar pendaftaran. Jadi kan habis itu diminta-minta lagi, dijual ternak, terus pokoknya diminta uang terus kan, udah nggak ada tambahan lagi, ya udah nggak jadi berangkat. Iya, gadai sawah, ternak, tabungan, pokoknya udah habis, semua orang tua pun udah kecewa. Saat kru Berita Padang mendatangi lembaga pelatihan kerja yang beralamat di daerah Ujung Gurun, pusat kota Padang, ternyata telah ditutup dan plangnya pun sudah tak ada. Kuasa hukum lembaga pelatihan kerja berdalih jika kliennya juga merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh pihak lain yang akan memberangkatkan siswanya ke Jepang. Dari ratusan orang yang telah membayar, hingga kini baru 23 orang saja yang berangkat. Sisanya masih terkatung-katung. Ini adalah juga korban dari pihak ketiga yang memberangkatkan siswa-siswa yang belajar bahasa Jepang ke Jepang. Jadi uang yang disetorkan oleh siswa-siswa belajar bahasa Jepang yang ingin berangkat ke Jepang ini sudah disetorkan lagi ke pihak ketiga yang akan memberangkatkan siswa ini ke Jepang. Jadi dalam hal ini uang yang
Akibat kasus ini, ratusan pencari kerja yang ingin mengubah nasibnya justru menderita kerugian hingga miliaran rupiah. Robiha melaporkan dari Padang. Tim Reskrim Polsek Koto Tangah menangkap seorang bandar narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran kota Padang. Saat digeledah, polisi menemukan 1 kantong paket sabu-sabu ukuran sedang yang telah dibagi pelaku menjadi belasan paket sabu-sabu ukuran kecil. Saat digerebek, pelaku tak bisa berkutik karena rumahnya telah dikepung polisi. Pelaku juga tak bisa berkelit karena polisi menemukan barang bukti sabu-sabu. Kepada penyidik, tersangka mengakui sabu-sabu yang akan ia edarkan baru saja dibeli dari pengedar lainnya di daerah Lubuk Begalung di timur kota Padang. Pelaku mencoba membuka jaringan baru peredaran sabu-sabu dengan menyasar para nelayan di daerah Pasir Jambak. Selain menyita belasan paket kecil sabu-sabu, polisi juga menyita telepon genggam pelaku dan uang tunai berjumlah Rp200.000. Yang diduga jenis sabu di salah satu lokasi di daerah Pasir Jambak, Kelurahan Pasir Antigo. Di sana anggota kita unit Reskrim Polsek Kota Tangah mendapati pelaku sedang melakukan transaksi. Kemudian kita amankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 13 paket kecil. Kemudian ada 4 paket besar. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Robiha melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.